Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat tahun baru Imlek buat Bapak Ibu yang merayakannya. Biarlah kasih dan kebaikan Tuhan boleh senantiasa melimpah dalam hidup setiap kita. Mari kita mau satu dalam doa, kita mau mulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, kebaikanmu, pemeliharaanmu dalam hidup kami ya Bapa. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, kami tahu semuanya hanya oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau datang kepada-Mu sore hari ini. Kami mau naikkan pujian kami, penyembahan kami, segala ucapan syukur kami yang terbaik hanya bagi Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya Engkau saat ini hadir dan Engkau akan melakukan kuasa-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau yang lawat setiap kami yang datang dengan lemah, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Kami yang datang dengan sakit, kami percaya Tuhan berikan kesembuhan buat setiap kami Tuhan. Kami yang datang dengan kesusahan, kami percaya penghiburan boleh ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa buat saudara-saudara seiman kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan, hentarkan mereka sampaikan tiba di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah kami dengan hati yang penuh syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari senantiasa bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Mari kita mengingat senantiasa kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang melimpah. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini.
begitu baik dan mengasihi setiap kami Bapa. Kami siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya Yesus. Dia punya waktu yang tepat untuk menjawab setiap doa kita. Dia punya waktu yang terbaik untuk menjawab setiap doa kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Biarlah jemaat yang menyanyikan pujian ini adalah dengan sepenuh hatimu. Segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Kau selalu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami umat-umat-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan. Karena itu kami mau lebih lagi percaya, bahkan mempercayakan hidup kami, menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan sore ini kami umat-umat Tuhan boleh datang di rumah Tuhan.
dengan hati penuh syukur dan sukacita telah kami sampaikan puji-pujian sorak-sorai kami meninggikan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja yang layak untuk disembah. Dan kami percaya setiap pujian yang kami sampaikan yang keluar dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan, maka pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir bersemayam di atas pujian umat-Mu. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Bahkan kami mengambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran yang sangat kami perlukan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Lembutkanlah hati kami. Beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan. Sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh benih firman Tuhan itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami. Sehingga membuat hidup kami semakin diubahkan. Bahkan iman rohani kami semakin bertumbuh dewasa. Roh Kudus, rapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu. Sampaikanlah pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan kembali saudara. Shalom, ya, puji Tuhan. Ya. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, di mana judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah penghalang pertumbuhan iman. Ya, sekali lagi judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah penghalang pertumbuhan iman. Mari kita akan buka Alkitab kita. Kita lihat dari kitab Kolose pasal yang kedua di ayat yang ke-7. Kolose pasal yang kedua di ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Kolose 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, berakar di dalam Tuhan, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Sekali lagi, bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Ya. Nah, saya mengambil penekanan pada kalimat tengah yang dikatakan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Ya, dikatakan bertambah teguh berarti iman umat Tuhan seharusnya mengalami pertumbuhan. Ya, kalau iman umat Tuhan tidak mengalami pertumbuhan, maka tidak akan bisa punya iman yang bertambah teguh. Tidak bisa. Di dalam menjalani kehidupan ini ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Nanti kita akan belajar ya. Ada banyak hal-hal yang berpotensi untuk menjadi penghalang pertumbuhan iman umat Tuhan. Tuhan menghendaki iman umat Tuhan semakin bertumbuh, tetapi kenyataannya tidak semua umat Tuhan imannya itu semakin bertumbuh. Tidak semua, belum tentu. Lamanya mengiring Tuhan, maksudnya lamanya waktu mengiring Tuhan, tidak menjadi sebuah jaminan bahwa seorang umat Tuhan pasti mengalami pertumbuhan iman. Belum tentu. Belum tentu. Ya. Sekali lagi, Tuhan menghendaki, Tuhan merindukan setiap umat Tuhan mengalami pertumbuhan iman. Tetapi kenyataannya tidak semua umat Tuhan bisa mengalami pertumbuhan iman. Ada yang imannya justru malah drop, imannya justru malah jatuh. Ya, imannya justru malah kendor oleh banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Nah, bagaimanakah supaya iman kita bisa timbul, iman kita bisa kuat, iman kita bisa bertumbuh? Salah satu yang dikatakan firman Tuhan yang ini akan saya soroti, saudara,
Iman itu timbul dari mendengar firman. Kita lihat sebentar ya, Roma 10 ayat yang ke-17. Salah satu ayat yang terkenal, tapi kita akan baca kembali. Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jangan ditutup dulu ya, nanti kita lihat satu ayat yang lain di Roma 10. Iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Iman dikuatkan, iman dibangkitkan, iman bertumbuh. Kalau umat Tuhan tidak suka dengar firman, ya, maka imannya tidak akan bisa kuat. Karena ayat ini berkata iman itu timbul dari mendengar firman. Firman itu dikatakan juga di ayat yang ke-8. Kita lihat sebentar ya. Tetap Roma 10, sekarang ayat yang ke-8. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Begitu penting peranan firman Tuhan untuk pertumbuhan iman, sampai dikatakan firman itu disebut juga dengan firman iman. Jadi berarti sangat penting seorang umat Tuhan, setiap kita sebagai umat Tuhan, ya, untuk mendengar firman. Nah, ketika kita mendengar firman, bagaimanakah respon kita? Nah, ini yang akan kita lihat sekarang. Karena respon seorang umat Tuhan mendengar firman itu macam-macam. Ya, kita akan lihat, kita akan belajar dari satu perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Respon-respon yang dimiliki oleh umat Tuhan ketika dengar firman seperti apa? Sehingga dengan respon itu akhirnya menentukan imannya bisa bertumbuh atau tidak. Respon yang pertama, kita buka dalam Lukas pasal yang ke-8. Nanti secara lengkap Bapak Ibu membaca mulai ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Tapi saya tidak baca semua ya, terlalu panjang. Saya langsung lompat pada ayat yang ke-12. Lukas pasal yang ke-8 di ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Mendengar firman maksudnya ya. Kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat di atasnya, itu mendengar firman. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang pertama, ya, Tuhan Yesus kasih perumpamaan, ada benih yang ditaburkan. Benih yang ditaburkan itu jatuh di tanah yang bermacam-macam. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh di tengah semak duri, dan ada yang jatuh di tanah yang baik. Nah, lalu Tuhan memberikan artinya, karena masih berupa perumpamaan ya, murid-murid juga bingung, apa Tuhan artinya, apa maksudnya perumpamaan yang Tuhan sampaikan. Mulailah Tuhan berikan artinya. Ya, nah artinya dimulai dari ayat yang ke-12 ini ya. Yang pertama, ketika Tuhan beri perumpamaan benih itu jatuh di pinggir jalan, datanglah burung mengambil memakan benih itu, sehingga otomatis tidak bertumbuh. Benih itu dikatakan adalah benih firman. Ya. Nah, yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang mendengar firman, tapi datang iblis diambil firman itu. Yang pertama, respon seorang umat Tuhan ketika mendengar firman itu bisa saja mendengar firman, tapi mendengarnya itu sambil lalu. Mendengarnya itu asal-asalan. Mendengarnya itu tidak sungguh-sungguh. Ya, jadi dengar firman, telinganya terbuka untuk dengar firman. Ya, tetapi dengarnya asal-asalan, dengarnya sambil lalu. Dianggap firman Tuhan kurang penting atau bahkan tidak penting. Sesuatu yang penting, informasi yang penting kalau kita mendengar, ya informasi yang penting, saya percaya kita pasti akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Betul ya? Karena ini informasi yang penting. Tapi kalau informasi yang kita anggap
tidak begitu penting, atau bahkan informasi yang sangat tidak penting, ya kita dengarnya sambil lalu, so. Ya bahkan mungkin ya sudah, ya tidak terlalu kita dengarkan, so. Karena kita tidak penting ini informasi. Bagaimana ketika kita mendengar firman? Respon yang pertama, ternyata ada umat Tuhan yang dengar firman sambil lalu. Tapi saya berdoa, saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini tidak ada yang seperti itu. Ya, kalau dengar firman pasti dengarnya dengan sungguh-sungguh. Ya, bukan sambil lalu, bukan asal-asalan. Karena sambil lalu, asal-asalan tidak bisa ya membuat benih firman itu bertumbuh, imannya bertumbuh, tidak bisa. Ya, diambil iblis. Ya, tidak bisa bertumbuh. Ini yang pertama, ya. Respon yang pertama, dengar firman tapi dengarnya asal-asalan. Yang kedua, Lukas pasal yang ke-8 di ayat yang ke-13. Ini respon yang kedua, ya. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira. Jadi dengar firman lalu menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja. Ya, jadi percaya, tapi percaya itu sesaat, sebentar saja. Dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang kedua, respon umat Tuhan yang kedua, mereka mendengar firman dan menerima firman. Bukan asal-asalan ya. Kalau yang pertama ini yang paling fatal, ya. Ini mendengar firman tapi asal-asalan, tidak ada, ya, yang bisa membuat benih firman ataupun iman, ya, itu bertumbuh, tidak ada. Yang kedua ini mendengar dan menerima firman Tuhan dengan sukacita, dengan gembira, ya. Tetapi sayangnya dikatakan tanah hatinya itu digambarkan seperti tanah yang berbatu-batu, tanah yang tipis. Tanah yang tipis melambangkan orang yang mendengar dan menerima firman, tetapi tidak pernah berusaha untuk memahaminya secara lebih mendalam. Dengar firman, terima firman, tapi tidak pernah berusaha untuk memahami secara lebih mendalam, memahami secara lebih sungguh-sungguh, sehingga akhirnya ketika datang kesulitan mundur. Anak Tuhan yang seperti ini, saudara, biasanya saudara, ya, kalau dengar firman Tuhan tentang berkat, wah, antusias. Dengar firman tentang mujizat, wah, antusias. Benar, memang Alkitab firman Tuhan ada menjelaskan tentang berkat Tuhan, menjelaskan tentang mujizat pertolongan Tuhan ada. Tetapi ingat, bukan hanya berkat, bukan hanya mujizat. Tuhan juga berkata mengikut Tuhan itu ada harga yang harus dibayar. Sangkal diri. Tadi pujian berkata, aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja dalam segala hal, termasuk ketika mengalami kesulitan. Nah, kalau umat Tuhan tidak memiliki pemahaman firman yang semakin mendalam, waktu mengalami kesulitan, dia kecewa. Waduh, kok gini ya? Ikut Tuhan kok ternyata ada kesulitan, ada tantangan, ada larangan-larangan, ada batasan-batasan. Aduh, aku merasa tidak bebas, tidak enak. Lalu akhirnya tinggalkan Tuhan. Ini respon yang kedua. Mendengar firman, menerima firman dengan sukacita, tapi dikatakan firman itu tidak berakar. Karena apa? Dia cuma mendengar firman, ya, firman yang mungkin dianggap cocok, firman yang mungkin dianggap mengena di hatinya, itu yang diterima. Selebihnya dia tidak berusaha memahami lebih mendalam, punya pengertian firman yang lebih mendalam. Tidak, ya, sayang sekali. Sehingga akhirnya dia ketika mengalami masalah, tantangan, kesulitan, karena tidak berakar, dia tinggalkan Tuhan, tidak bertumbuh di dalam iman.
Ya, nah sebab itulah kalau saudara perhatikan setiap kali saya berdoa menjelang firman Tuhan, saya mesti berkata, kalau saudara perhatikan ya, Tuhan tolong kami supaya benih firman yang kami terima itu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah. Itu saudara perhatikan setiap kali saya berdoa menjelang firman Tuhan, kata-kata itu mesti saya ucapkan di dalam doa. Mengapa? Karena Tuhan rindu benih firman yang kita terima itu bukan cuma sekedar kita terima biasa, tapi benih firman itu boleh tertanam dalam hati kita, berakar dalam hati kita, bertumbuh dan berbuah. Iman kita makin bertumbuh, hidup kita makin diubahkan. Oke, ya ini yang kedua, ya. Sekarang respon yang ketiga. Tetap dalam Lukas pasal 8 ayat yang ke-14. Lukas 8 ayat 14 dikatakan, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ini yang ketiga, ya. Jadi kalau yang pertama ini yang paling parah, yang paling fatal, dengar firman sambil lalu, tidak ada yang diterima firmannya, dicuri iblis, ya. Otomatis benih firmannya tidak bisa bertumbuh, imannya juga tidak bisa bertumbuh, pasti tidak bisa. Jadi Kristen berapa lama pun, bahkan mungkin puluhan tahun, tidak mengalami pertumbuhan iman, tidak ada, karena dengar firman sambil lalu, selalu dicuri iblis benih firman. Yang kedua, dengar firman, nerima firman dengan sukacita pada waktu dengar, tapi yaitu ya tidak berakar, tidak memiliki pemahaman tentang firman yang semakin lebih dalam lagi, sehingga akhirnya ketika ada tantangan, ada kesulitan, ya ada pergumulan dalam hidup, kecewa. Aduh kok gini ya, ikut Tuhan ternyata kok ya juga masih alami seperti ini ya. Ataupun ketika ada larangan-larangan dari Tuhan, ada batasan-batasan dari Tuhan, aduh ikut Tuhan kok tidak bebas ya, gini tidak boleh, gitu tidak boleh, waduh repot. Nah, tidak mendalam dalam firman, tidak berakar, akhirnya mundur. Jadi anak Tuhan mungkin cuma sesaat, seumur jagung, ya baru jadi anak Tuhan beberapa saat, hilang sudah, ya tinggalkan Tuhan karena tidak berakar. Yang ketiga, ini adalah orang yang punya respon terhadap firman. Dia mendengar firman dan menerima firman. Firman itu sempat bertumbuh. Dikatakan ya, tadi kalau Bapak Ibu baca, firman itu dalam pertumbuhan, ya telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya. Jadi sempat bertumbuh itu firman, ya. Dihimpit oleh 3 hal. Jadi orang seperti ini punya respon mendengar firman, menerima firman, tetapi firman Tuhan tidak tersimpan dengan baik di dalam hatinya, karena hatinya sudah terisi dengan hal-hal yang lain. Saya ulang ya, orang respon yang ketiga, dia dengar firman, dia terima firman, tetapi firman itu tidak tersimpan dengan baik di dalam hatinya, karena hatinya sudah terisi dengan hal-hal yang lain. Apakah itu? Dijelaskan ada 3 hal yang bisa membuat firman Tuhan tidak bisa terisi di dalam hati seorang umat Tuhan dengan baik. Itu karena 3 hal. Menghimpit firman, sehingga firman tidak bertumbuh. Kalau firman, benih firman tidak bertumbuh, otomatis imannya juga tidak bertumbuh, pasti. Yang pertama adalah dikatakan kekhawatiran. Kekhawatiran adalah hal yang bisa ada di dalam hati seorang umat Tuhan. Khawatir. Kalau mau jujur, siapa yang tidak pernah khawatir? Oh pernah. Semua orang pernah khawatir, termasuk saya juga pernah. Tetapi yang jadi masalah, apakah kita membiarkan kekhawatiran itu terus ada dalam hati kita, dalam hidup kita?
Bahkan akhirnya hati dan hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran. Selalu khawatir, selalu takut, selalu khawatir, selalu cemas, selalu khawatir. Ada orang umat Tuhan yang seperti itu. Hidupnya khawatir. Di Alkitab berulang kali kalau Bapak Ibu baca, Tuhan berkata jangan khawatir. Itu banyak. Kalau saudara baca di Alkitab ya, perkataan dari firman Tuhan tentang janganlah kamu khawatir itu banyak. Ya, janganlah kamu khawatir apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, apa yang hendak kamu pakai. Banyak hal Tuhan katakan jangan kamu khawatir. Kekhawatiran menunjukkan bahwa seorang umat Tuhan tidak mengenal Allah dengan benar. Sekali lagi, kekhawatiran itu menunjukkan seorang umat Tuhan tidak mengenal Allah dengan benar. Sehingga mereka tidak percaya kepada pemeliharaan Allah. Kalau kita percaya kepada pemeliharaan Allah, mengapa kita harus khawatir? Tuhan sampai bilang, pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tapi diberi makan oleh Bapamu di surga. Lihatlah bunga bakung di padang yang tidak memintal, tapi didandani. Didandani itu maksudnya diberi pakaian ya, gitu ya. Kalau kita bilang pakaian gitu ya, tapi untuk bunga ya bukan pakaian, tapi didandani oleh Allah begitu indah. Warna-warna bunga itu sungguh cantik, sungguh indah. Kata Tuhan, kalau aku ini pelihara burung, kasih makan burung, aku ini dandani bunga bakung di padang, tidakkah kamu manusia lebih daripada burung dan bunga bakung? Mengapa kamu khawatir? Yang khawatir menunjukkan tidak memiliki pengenalan akan Allah dengan Tuhan. Kalau kita punya orang tua yang bertanggung jawab, ya, walaupun sekarang kita dewasa ya, kalau kita flashback yang lalu kita punya orang tua yang bertanggung jawab. Orang tua yang bertanggung jawab itu berupaya untuk mencukupi kebutuhan anaknya. Mungkin ya dengan cara-cara yang kadang-kadang menurut anak-anak, wah kok seperti ini ya. Tapi itu upaya mereka, usaha mereka, perjuangan mereka. Orang tua yang terbatas saja berupaya untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya, berusaha. Ya walaupun mereka terbatas, tapi ada usaha, ada perjuangan. Apalagi Tuhan, Bapa kita di surga. Ya tentu kalau kita mengenal siapa Tuhan kita, pasti kita tidak khawatir dalam menjalani hidup ini. Ya, jadi kekhawatiran menunjukkan kurang mengenal Tuhan dengan benar, sehingga hanya kurang percaya kepada pemeliharaan Allah. Mari percayalah kepada Tuhan. Bahkan satu ayat berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Oke, yang kedua sekarang, selain kekhawatiran, ternyata yang bisa ada di hati seorang umat Tuhan sehingga menghimpit benih firman, tidak bisa bertumbuh, imannya tidak bisa bertumbuh. Itu yang kedua, ialah kekayaan. Nah, jangan salah menafsirkan. Apakah umat Tuhan boleh kaya? Boleh gak saudara? Boleh. Loh, tokoh Alkitab aja ada beberapa yang kaya kok. Abraham itu diberkati dengan luar biasa dalam soal jasmani. Ternaknya, zaman dulu kekayaan itu diukur dengan ternak. Ternaknya begitu banyak, budaknya begitu banyak. Itu sampai bersama-sama dengan Lot waktu tinggal bersama. Seringkali gembala ternak Abraham dengan gembala ternak Lot itu terjadi pertikaian. Mengapa? Ternaknya terlalu banyak, jadi bingung cari tempat makan untuk ternak-ternaknya. Sampai seringkali gembala-gembala ternak Abraham dengan gembala ternaknya Lot itu bertikai. Sampai akhirnya Abraham bilang, baiklah kita pisahkan diri. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Ya intinya begitu, Sobi. Intinya Abraham diberkati luar biasa. Secara jasmani luar biasa, Sobi. Salomo, waduh, kalau Salomo jangan tanya, Sobi ya. Saudara tentu tahu ya, diberkatnya Salomo itu seperti apa. Sampai dikatakan sebelum Salomo dan sesudah Salomo, tidak ada seorang pun raja yang seperti Salomo. Dalam soal hikmatnya, dalam soal kekayaannya, dalam soal kemuliaan. Tidak ada yang seperti Salomo. Wah, kaya banget, Sobi. Ya. Jadi Tuhan tidak pernah anti ya
dengan kekayaan. Tuhan tidak pernah anti kalau umat Tuhan itu kaya, tidak pernah anti. Tetapi yang dimaksud di sini adalah mengejar kekayaan. Sekali lagi, mengejar kekayaan. Mengejar kekayaan membuat seseorang bisa melupakan Tuhan. Ayo kita lihat satu ayatnya. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10. Tetapi mereka yang ingin kaya, kata ingin kaya ini maksudnya mengejar kekayaan gitu ya, mengutamakan kekayaan sehingga mengejar kekayaan. Mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah. Nah, kata memburu uanglah ini maksudnya mengejar kekayaan. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Menyimpang dari iman berarti imannya tidak bertumbuh, ya. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jelas. Kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat ini ya dengan seksama, kita baca pelan-pelan ya, nanti boleh dibaca lagi, diulang di rumah. Orang yang mengejar kekayaan itu akhirnya akan jatuh ke dalam banyak hal. Dikatakan mencelakakan, berbagai-bagai duka, sampai menyimpang dari iman. Karena apa? Mengejar kekayaan. Jadi kaya boleh, boleh. Tuhan tidak pernah anti anak Tuhan itu kaya, tidak pernah. Boleh minta kekuatan dari Tuhan ya. Kalau Bapak Ibu rindu Tuhan, aku rindu supaya aku boleh menikmati atau memiliki berkat-berkat-Mu, supaya aku juga boleh jadi saluran berkat. Boleh berdoa punya kerinduan begitu boleh, tapi jangan lupa beri aku kekuatan supaya kalau aku nanti diberkati, aku tidak jauh dari Tuhan. Diberkati tidak membuat aku akhirnya meninggalkan Tuhan, tapi diberkati oleh Tuhan membuat aku semakin sadar bahwa Tuhanlah sumber segala-galanya dalam hidupku. Karena itu aku harus semakin melekat kepada Tuhan. Ya, oke, ya. Jadi Bapak Saudara, mengejar kekayaan ini adalah hal yang kedua yang bisa membuat benih firman yang sudah didengar, diterima, tidak bisa tersimpan dengan baik di dalam hati. Karena yang pertama itu dikatakan khawatir, yang kedua khawatir maksudnya dikuasai kekhawatiran, yang kedua mengejar kekayaan. Nah, kalau sudah kaya terus apa? Apa yang terjadi kalau sudah kaya? Ya, kalau sudah kaya, Alkitab berkata Matius 16 ayat 26. Seandainya katanya ada orang yang mengejar kekayaan begitu rupa, segala cara ditempuh pokok supaya kaya. Oke, selanjutnya bagaimana? Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Kata seluruh dunia ini berarti orang yang sangat kaya. Bukan cuma sebuah kota. Kekayaan ini sampai dikatakan seluruh dunia. Waduh, kayak apa tuh? Kayanya kayak apa ya? Tidak ada apa-apa itu Bill Gates dan yang lain-lain, tidak ada apa-apa. Ya ini kekayaannya seluruh dunia ya. Saya lanjut. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kaya tapi kehilangan keselamatan, kehilangan iman kepada Tuhan Yesus. Apa gunanya? Tidak ada gunanya. Ya, karena itu waspada. Ternyata yang kedua mengejar kekayaan. Sekali lagi jangan salah ya. Kaya boleh, tapi mengejar kekayaan itu bahaya. Yang ketiga ya. Kalau yang pertama dikuasai kekhawatiran, yang kedua mengejar kekayaan, yang ketiga dikatakan adalah kenikmatan hidup. Bicara tentang kenikmatan, boleh nggak Bapak Ibu Saudara saya menikmati apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita? Boleh,
Satu ayat ya, saya tunjukkan ya. 1 Timotius 6 ayat 17. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Jadi boleh kaya, tapi yang kaya ini dikasih warning, kasih peringatan. Apa peringatannya? Agar mereka jangan tinggi hati. Nah ini biasanya penyakit orang kalau sudah kaya. Oh, gak tahu siapa aku. Nah ini bahaya sih ya. Jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Tak tentu. Tak tentu itu sesuatu yang bisa berubah. Ya, saya lanjutkan. Melainkan kepada Allah. Jadi tidak boleh berharap pada kekayaan, tapi tetap berharap kepada Allah yang dalam kekayaannya Allah memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Jadi menikmati boleh nggak sih? Boleh. Kalau kita mendapat berkat Tuhan, kalau kita menikmati boleh. Tetapi hati-hati, kenikmatan hidup yang dimaksud di sini adalah orang yang mengejar dan mengutamakan kenikmatan dalam hidup. Sekali lagi, mengejar dan mengutamakan kenikmatan dalam hidup ini. Dia berasumsi bahwa hidup ini harus nikmat. Kalau tidak nikmat, tidak mau. Kalau umat Tuhan berpikir seperti ini bahaya, so. Akhirnya hidup harus selalu nikmat. Kalau tidak nikmat, tidak mau. Menikmati berkat Tuhan boleh, tapi mengejar kenikmatan hidup, mengutamakan kenikmatan hidup, sehingga berpikir dalam menjalani hidup ini harus selalu nikmat. Ini bahaya. Orang yang mengejar kenikmatan hidup tanpa disadari hidupnya akan mengikuti hawa nafsu kedagingannya. Ya, sekali lagi, orang yang mengejar kenikmatan hidup, artinya hidup ini harus selalu nikmat, ya, sehingga kenikmatan hidup harus dikejar. Itu aku harus mengalami kenikmatan. Kalau tidak nikmat aku tidak mau. Pokok aku harus menikmati, ya, kenikmatan hidup. Tanpa disadari hidupnya akhirnya mengikuti hawa nafsu dagingnya. Padahal firman Tuhan juga berkata, setiap orang yang mau menjadi pengikutku, kata Tuhan, ia harus menyangkal diri. Menyangkal diri itu nikmat aja. Nah, nikmat. Menyangkal diri itu sesuatu yang tidak enak. Ya, kalau nikmat kan berarti tidak menyangkal diri. Nikmat itu kan sesuatu yang sama dengan keinginan diri kita, dengan hawa nafsu kita sama. Tapi kalau menyangkal diri, tidak enak. So. Tuhan bilang yang mau jadi pengikutku harus menyangkal diri, pikul salib. Ya, nah kalau mengejar kenikmatan hidup, hidup harus selalu nikmat. Ini bahaya. Ya, dan tentu orang yang seperti ini imannya tidak akan bisa bertumbuh. Benih firman datang, tidak mendapat tempat yang baik dalam hatinya, karena hatinya sudah dipenuhi dengan hal lain, salah satunya mengejar kenikmatan hidup. Sekali lagi, Tuhan tidak melarang kita menikmati berkat Tuhan, tidak dilarang. Tetapi tentu menikmati berkat Tuhan itu ada batas-batasnya. Dinikmati dengan bijak dalam tuntunan Tuhan, ya. Dan akhirnya jangan sampai mengejar kenikmatan semata. Nah ini bahaya. Akhirnya tidak bisa menyangkal diri, tidak mau menyangkal diri. Waduh, bahaya. Ya, oke. Jadi yang ketiga adalah respon seorang umat Tuhan yang mendengar firman, menerima firman, tetapi sayang firman Tuhan itu tidak tersimpan dengan baik dalam hatinya, karena hatinya sudah terisi dengan yang lain. Kekhawatirankah? Bisa jadi. Atau yang kedua dikatakan mengejar kekayaankah? Atau yang ketiga mengejar kenikmatan hidup. Oke, sekarang sikap atau respon yang keempat. Ini yang seharusnya dimiliki oleh setiap umat Tuhan. Lukas 8 ayat yang ke-15. Lukas 8 ayat yang ke-15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang
yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik. Jadi menyimpan dengan baik dalam hati ya, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Artinya apa? Respon yang keempat ini yang Tuhan mau ya. Mendengar firman, menerima firman, menyimpan dalam hati dengan baik, merenungkan firman, dan tentu melakukannya. Ya, saya ulang, mendengar firman, menerima firman, menyimpan firman dengan baik di dalam hati, ya, merenungkan firman dan melakukannya. Inilah yang dikatakan nanti akhirnya benih firman itu akan bertumbuh dan berbuah. Ada yang 30 kali, 60 kali lipat, 100 kali lipat, bertumbuh, berbuah. Nah, kalau benih firman bertumbuh, berbuah, padahal dikatakan firman itu menguatkan, membangkitkan iman. Otomatis kalau firmannya, ya, benih firmannya bertumbuh, imannya juga pasti akan bertumbuh. Tapi kalau benih firman tidak bertumbuh, so, imannya tidak bisa bertumbuh. Ya, oke. Ayat penutup yang terakhir kita baca Mazmur pasal yang pertama. Di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Setelah ini silakan mulai mimbar kembali maju ke depan ya. Mazmur 1 ayat yang pertama mulai. Judul perikopnya, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 2. Tetapi yang kesukaannya, kegemarannya ialah Taurat Tuhan. Itulah firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat atau firman itu siang dan malam. Digambarkan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Ya, mari lewat firman yang kita terima bersama pada sore malam hari ini, Tuhan rindu supaya kita punya respon yang tepat, ya, dengar firman, terima firman, menyimpan firman dengan baik di dalam hati kita, merenungkan firman, dan tentu juga belajar melakukannya. Benih firman bertumbuh, iman kita juga akan bertumbuh. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Sama-sama kita akan bangkit berdiri, kita katakan, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kebenaran-Mu selamanya dan mulia
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkaulah satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan, satu-satunya Juru Selamat yang kami percaya dalam hidup kami, dan tidak ada yang lain. Karena Tuhan, malam hari ini Kau mengingatkan setiap kami umat-umat Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh memiliki respon yang tepat ketika kami menerima firman Tuhan. Kami dengar, kami terima, kami simpan dalam hati dengan baik, kami renungkan, dan kami melakukannya. Maka pasti demi firman itu akan bertumbuh, dan iman kami juga akan bertumbuh. Kalau iman kami bertumbuh, maka kami pasti akan mengalami janji-janji Tuhan yang disediakan dalam hidup kami. Itu tergenapi dalam hidup kami. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan. Roh Kudus Engkau yang akan terus mengingatkan pesan firman yang sudah kami terima bersama, sehingga pertumbuhan iman kami tidak dihalangi oleh hal-hal seperti yang sudah kami pelajari bersama. Kami tidak mau khawatir, kami tidak mau mengejar kekayaan, kami tidak mau mengejar kenikmatan hidup, tetapi sebaliknya kami mau belajar untuk sungguh-sungguh percaya. Bahkan ada kalanya Tuhan izinkan kami menyangkal diri, pikul salib, supaya kami boleh menjadi pengikut Kristus yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Kau memberkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati di dalam iman rohani, diberkati di dalam kehidupan keluarga rumah tangga, diberkati di dalam usaha pekerjaan, diberkati di dalam studi sekolah, diberkati di dalam kesehatan. Bahkan masa depan yang indah penuh pengharapan kami percaya Tuhan sediakan buat kami umat-umat-Mu yang sungguh-sungguh mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga buat jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, baik untuk Ibu Rini kesehatan Ibu Rini Tuhan pulihkan, baik untuk Mama Ibu Evida, maupun juga teman-teman seiman kami yang lain yang sakit. Lewat tempat ini kami menyatukan hati dan iman kami dalam kuasa Tuhan yang ajaib menjamah. Berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh binar Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah imannya, Tuhan kuatkan, teguhkan. Mereka yang susah, Tuhan hiburkan. Mereka yang sedang menghadapi masalah pergumulan, yalah mereka tetap percaya, mereka tetap menanti-nantikan Tuhan. Dengan satu keyakinan, Tuhan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani persembahan yang akan dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu ya Tuhan, karena mengasihi Tuhan Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, akan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menjadi kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata amin. Tuhan berkati kita sekalian. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang.